Beralih ke fakta berikutnya, sempat targetkan rampung Senin kemarin, faktanya hingga sehari jelang tenggat penetapan, KPU masih kebut rekapitulasi. Dan faktanya juga tenggat penetapan sesuai dengan peraturan KPU, di mana rekapitulasi suara berlangsung dari 15 hingga 20 Maret 2024. Rekan kami Maria Anastasia berada di KPU Pusat untuk menyampaikan fakta terkini dari sana. Silakan. Ya, Angie dan juga Good People, memang untuk target yang dikatakan atau disampaikan dari KPU bahwa rekapitulasi akan selesai pada kemarin malam ini harus diundur karena faktanya memang KPU sampai hari ini masih menyelesaikan 34 provinsi saja di Indonesia untuk rekapitulasi nasionalnya. Sedangkan masih tersisa 4 provinsi lagi yang masih dalam proses perhitungan rekapitulasi nasional. Provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Maluku, Papua dan juga Papua Pegunungan. Sehingga memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Maluku ini sudah hadir di gedung atau kantor KPU Pusat. Sedangkan untuk Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan ini masih dalam perjalanan menuju ke KPU Pusat di Jakarta. Dapat kami sampaikan Good People untuk memang masa tenggat atau batas waktu KPU melakukan rekapitulasi nasional pemilu 2024 ini masih ada hari esok yaitu tanggal 20 Maret 2024 sehingga memang pekerjaannya dikebut begitu ya sehingga bisa tepat waktu dalam penyelesaian rekapitulasi nasionalnya. Terkait rekapitulasi ini Good People, kami akan menyampaikan pernyataan dari salah satu anggota KPU Agus Melas dan berikut ini. Hari ini kami rencanakan untuk melanjutkan pleno rekapitulasi nasional secara terbuka untuk 4 provinsi yang masih belum. Nah, yang jelas 2 provinsi hari ini, Jawa Barat sudah di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah, kita usahakan juga, kita upayakan untuk 2 provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan malam ini bisa hadir di Jakarta. Nah, ini sekarang update perkembangannya. Nah, kalau misalnya nanti proses rekapitulasi nasional untuk hasil pemilu provinsi selesai, baru kemudian kita akan masuk ke step berikutnya terkait dengan penetapan. Ya, Good People dan juga Angie, jika kita berbicara mengenai hasil rekapitulasi sementara, memang untuk pasangan Prabowo Gibran ini masih unggul dari 2 calon lainnya, yaitu mendapatkan suara 58,48% dan unggul di 31 provinsi. Dilanjutkan di nomor urut 2 ada pasangan Anies dan juga Muhaimin dengan perolehan suara 23,67%, yang mana ini unggul di 2 provinsi, sedangkan di posisi ketiga atau posisi terakhir ini terdapat Ganjar Mahfud yang mendapatkan suara sebesar 17,85%. Memang masih ada 1 hari lagi sebelum KPU harus sudah menyelesaikan semua rekapitulasi nasional di 38 provinsi di Indonesia. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang KPU ini akan ngebut begitu dan bekerja dengan efisien agar semuanya bisa tepat waktu. Dan juga Good People, sampai esok hari 20 Maret 2024 ini penjagaan di KPU juga terus dilaksanakan secara ketat. Dan Jalan Imam Bonjol di mana kantor pusat KPU ini berada juga masih terus ditutup untuk umum sehingga tidak bisa ada masyarakat yang secara bebas bolak-balik ataupun mondar-mandir di depan gedung KPU. Penjagaannya sangat ketat dan karena memang ada banyak sekali personel yang kemudian diturunkan untuk penjagaan selama proses ini berlangsung. Dan untuk saat ini demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Angie. Ya baiklah, terima kasih Maria Anastasia beserta tim liputan untuk laporan fakta terkini dari KPU Pusat Jakarta. Memang di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu tegaskan KPU langgar undang-undang jika rekapitulasi melewati tanggal 20 Maret. Berpacu dengan waktu, Bawaslu pun targetkan tuntaskan seluruh persoalan pelanggaran pemilu di 20 Maret besok. Dan berikut pernyataan dari Bawaslu. Betul. Dalam konteks ini kami berupaya untuk bisa dilakukan pengambilan keputusan secepatnya sebelum tanggal 20, sebelum penetapan. Makanya seluruhnya kita lakukan cepat. Target kami juga sebelum tanggal 20, sebelum penetapan, perkara yang memang kami bisa putuskan akan diputuskan, kecuali perkara-perkara yang memang sifatnya lebih kompleks sehingga itu tidak bisa dilakukan putusannya sebelum tanggal 20. Tentu kita juga harus menghormati proses yang berjalan nanti di Mahkamah Konstitusi. Tapi pada
prinsipnya kita maksimalkan upaya yang